pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi. Hanya kau, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Oh. Shalom. Selamat malam. Malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang dengan tema pemuda yang meneladani persekutuan Bapa dan perempuan dalam kehidupan berjemaat. Sebelumnya ini mungkin tema yang agak susah bagi saya karena sebelumnya saya tidak pernah ikut ibadah persekutuan Bapak atau Ibu, tapi dalam hal ini saya akan menjabarkan beberapa poin yang perlu kita ketahui untuk secara umum bagaimana kita akan memasuki persekutuan Bapak dan Ibu. Setiap orang tentunya memiliki sosok yang dikagumi dan diidolakan, betul tidak? Bahkan sosok tersebut seringkali menjadi acuan bagi kita untuk dijadikan panutan dan teladan dalam kehidupan kita. Mungkin sosok tersebut adalah orang tua kita, teman kita, suami kita, istri kita, bahkan ada yang menjadikan pacar sebagai panutan teman-teman. Ada pasti tak? Menjadi teladan artinya menjadi sosok yang patut ditiru atau menjadi role model dalam menjalani hidup sehari-hari atau hidup berjemaat. Dalam nasihatnya, Paulus memerintahkan bahwa Titus harus menjadi teladan bagi semua orang yang mengemban tugas pelayanan yang cukup berat. Kenapa saya katakan berat? Seorang Titus yang masih pemuda harus
menjadi suatu teladan itu tidak susah teman-teman. Karena kenapa? Tidak semua hal, tidak semua orang harus kita jadikan teladan di dalam kehidupan kita. Saya waktu SMA terpilih menjadi ketua OSIS. Nah, di situ saya merasakan bahwa menjadi teladan sungguh luar biasa. Kenapa saya katakan seperti itu, teman-teman? Karena ketika saya menjadi orang biasa yang tidak masuk organisasi, saya dianggap biasa. Yang lewat tadi itu biasa, tidak masuk organisasi, tidak masuk kegiatan dan segala macam. Tapi ketika saya terpilih menjadi ketua OSIS, semua orang melihat saya. Kenapa? Karena saya bisa menjadi teladan bagi teman-teman dan orang lain, termasuk guru saya sendiri. Bisa dikatakan bahwa sekolah saya itu 95% orang non-muslim, muslim. Jadi bisa dikatakan bahwa teman-teman saya itu 95% muslim. Jadi setiap mau ibadah apa namanya? Ibadah siswa. Ya, ibadah di sekolah. Jadi bisa dihitung cuma berapa ya Kristen. Di situ saya bersyukur kepada Tuhan bahwa bukan hanya teman-teman seiman saya yang bisa saya pimpin, tapi ternyata orang lain, orang yang bukan seiman dengan saya bisa saya pimpin. Itulah hebatnya menjadi sebuah teladan, teman-teman. Tapi tidak semua harus kita teladani. Misalnya orang tua bertengkar di rumah di depan anak-anak, patut tidak mau dicontoh? Tidak Pak? Pasti banyak di sini yang alami orang tuanya bakal lain di depannya anak-anak. Biar orang masuk di dalam kamar kepada padengan sampai dalam. Saya seringkali mengalami hal seperti itu. Tapi saya percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kalau kita menjadi teladan bagi orang lain, meneladani hal-hal yang baik, itu akan berpengaruh positif di dalam kehidupan kita. Teman-teman yang sangat dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai anak muda Kristen pun harus mempersiapkan diri, mempersiapkan mental. Tidak selamanya kita menjadi seorang pemuda. Yang saya katakan tadi, tidak selamanya kita menjadi seorang pemuda. Tidak selamanya Alfa mau jadi pemuda terus. Pasti mau jadi bapak-bapak kalau sudah menikah. Seperti itu. Bergabung dengan persekutuan pemuda, tetapi kita pun harus siap dengan tahap yang baru, yaitu kita sebagai pemuda akan memasuki tahap selanjutnya. Pemuda menjadi bapak, pemudi menjadi seorang ibu. Itulah yang saya katakan bahwa kita patut meneladani hal-hal yang harusnya kita teladani terhadap orang tua kita. Karena itu akan berpengaruh besar di dalam kehidupan kita, karena kita akan terus bertumbuh dari pemuda ke bapak, dari bapak ke lansia. Itu akan berbeda porsinya setiap masing-masing persekutuan. Ketika kita memasuki tahap tersebut, otomatis kita harus mengikuti alur yang mungkin akan berbanding terbalik dari tahap ketika kita masih berada dalam ruang lingkup pemuda. Kini kita berada dalam ruang lingkup persekutuan bapak dan ibu. Itu yang saya katakan harus benar-benar siap. Bukan hanya kita diharuskan, tetapi bagaimana kesiapan hati, bagaimana kesiapan mental kita untuk hal tersebut, bagaimana kita sebagai pemuda menyikapi hal tersebut. Kita hidup di dunia ini pasti banyak rintangan dan tantangan yang harus kita hadapi. Entah itu tantangan sebagai anak, tantangan sebagai orang tua, tantangan pelayan
sebagai anak muda harus mampu menjadi teladan bagi kehidupan kita, apalagi kehidupan kita di berjemaat. Menjadi teladan proses dan komitmen yang tulus, bijaksana, serta bertanggung jawab. Memang sulit untuk menjadi seorang teladan yang berdampak secara besar. Karena kenapa? Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita inginkan setiap harinya pasti akan diikuti oleh teman-teman kita atau tetangga-tetangga kita, bahkan di dalam persekutuan kita. Tetapi teman-teman, saya bingung masing-masing dari kita. Mulai dari apa yang Tuhan percayakan, belajar menjadi teladan yang baik di dalam dan di luar jemaat. Misalnya di dalam jemaat, teman-teman menjadi pengurus, teman-teman melayani di gereja. Lakukan yang terbaik, datang tepat waktu. Kalau misalnya ibadah tepat jam 7, teman-teman datanglah sebelum jam 7. Supaya kenapa? Supaya kedepannya kita on time, tidak mengulur waktu. Itu yang akan diteladani teman-teman kita yang akan bergabung lagi di pemuda. Kalau kita seperti tadi, kalau kita memulai ibadah lewat jam 7, pasti teman-teman misalnya yang akan bergabung, mulainya jam 8. Nanti orang datang jam 7 jo. Nanti semua selesai firman, mau makan kok kalau ada makanan. Makan, baru datang. Jangan begitu teman-teman. Tidak bagus kan? Tidak bagus. Jika kita melayani, kita harus melayani dengan benar dan harus mempersiapkan diri kita. Demikian juga dalam kehidupan kita di luar jemaat. Saya mau tanya teman-teman, maksud dari kata kita di luar jemaat atau pelayanan kita di luar jemaat itu yang seperti apa? Tempat kerja. Ya, satu tempat kerja, tempat nongkrong. Pokoknya di sini suka nongkrong, suka nongki. Apa lagi? Apa? Oh, sekolah. Ya, betul. Dan masih banyak lagi. Mungkin di keluarga kita masih ada anggota kita yang, kalau hari Minggu saya malas pergi gereja, jam kerja saya mau malas-malasan saja. Kok dapat gaji juga, biar nggak masuk dapat gaji. Bukan seperti itu teman-teman. Nggak jadi ketawa. Bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya baru menjadi teladan di luar jemaat. Misalnya kerja jam 7, setengah 7 orang harus sampai di kantor absente. Jam 7 pas absente. Bukan masuk jam 7 datang semua jam 7 lewat. Tidak boleh begitu. Itu yang saya katakan bahwa kita menjadi teladan di luar jemaat. Seperti itu teman-teman. Bahkan ada pengalaman teman saya yang satu tempat kerja dengan saya, karena dia lambat datang, dia mengganti jam. Pasti ada teman-teman yang begitu tuh, mengganti jam. Yang pagi yang sudah bekerja mengganti jam, dia harusnya masuk jam 7, dia ganti jamnya jam 6.45. Padahal sudah boleh 7 lewat itu. Habis absen, dia pulang jam 7. Dosa itu? Ya? Dosa itu? Dosa itu. Kenapa? Karena kalau teman-teman yang lain tahu, pasti itu akan diikuti. Karena kenapa? Kita menjadi teladan bagi orang lain di luar jemaat. Amin. Amin. Jadi teman-teman, mau kita sekolah, di kantor, di lingkungan tetangga,
yang pasti kau tetap selamanya